Joan yang mulai berhasil menggoyahkan perasaan hati Lukas. Bertemu untuk pertama kalinya dengan Stefan, sahabat baik Lukas, sekaligus calon saudara iparnya. Stefan langsung mencurigai maksud tersembunyi dari wanita keren yang mendekati tunangan adiknya itu. Aku merasa pikiran saat itu sangatlah naif. Hanya angan-angan bodoh dari seorang gadis kecil yang masih polos. Saat seseorang menghakimimu, sebenarnya itu bukanlah tentang dirimu. Itu tentang diri mereka. Rasa tidak percaya diri yang mereka miliki, keterbatasan, dan kebutuhan mereka sendiri. Awalnya Lukas berpikir karena Joan tinggal di seberang mereka akan sering bertemu. Tapi peluang seperti itu ternyata tidak sering terjadi. Sudah seminggu lebih Lukas tidak melihat Joan. Sempat dia berpikir kalau Joan pindah lagi. Saat pikiran ini muncul, ada rasa penyesalan yang tak bisa dijelaskan tumbuh dalam hati Lukas. Bayang-bayang sosok Joan yang sering terbersit di benaknya membuat hati Lukas merindukan sesuatu yang tidak bisa dimengerti olehnya. Saat itu Lukas sadar, baginya Joan adalah seorang wanita yang sulit untuk diabaikan. Saat bayang-bayang Joan yang mulai tumbuh di hati Lukas memudar tertelan waktu. Tiba-tiba wanita yang sering dirindukannya itu muncul lagi di hadapan Lukas dalam situasi yang tak terduga olehnya. Dalam waktu luangnya, Lukas sering melepas stresnya ke sebuah klub eksklusif mewah yang terletak di daerah pinggiran kota J. Biasanya dia mengunjungi klub itu bersama-sama dengan Stefan, sahabatnya. Key Club, sebuah klub eksklusif untuk masyarakat kelas atas di kota J. Di klub itu tersedia banyak sarana hiburan yang bisa dinikmati para kaum berharta. Iuran keanggotaan yang super mahal membuat para anggotanya hanya terbatas. Klub super mewah yang dibangun di lahan puluhan hektar itu terletak di daerah pinggiran kota J. Dari rekreasi berkelas seperti berkuda dan golf, sampai olahraga yang tidak umum seperti panahan, latihan tembak, dan racing ada di klub itu. Tersedia pula area hiburan lain seperti bar, restoran, dan spa. Karena Vanessa sedang berlibur ke Korea, di waktu liburnya kali ini Lukas mengajak Stefan untuk melepas stres di Key Club. Sekalian curcol mengenai Vanessa. Selama beberapa hari, Lukas sudah mencoba menghubungi handphone Vanessa, tetapi tidak ditanggapi. Dalam menghadapi Vanessa, Lukas selalu merasa seakan-akan menghadapi anak kecil yang harus terus dibujuk. Terus terang saja Lukas tidak yakin kalau ia mampu melakukan hal ini sepanjang hidupnya. Saat memasuki arena latihan tembak di klub, tidak seperti biasanya, tampak lumayan banyak orang berkerumun di lorong belakang salah satu bilik kaca. Lukas yang merasa penasaran bertanya pada salah satu pelatih yang sedang menunggu di situ. "Ada apa hari ini? Ramai sekali di sana."
Pelatih itu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Pagi ini, Pak James datang ke klub sambil membawa seorang teman. Mereka sudah bertanding di beberapa macam sport yang ada di klub. Kali ini, mereka sedang bertanding di sini. Pelatih itu melanjutkan sambil tertawa. Saya dengar Pak Jan sudah beberapa kali kalah dari lawannya. Orang-orang itu berkerumun di sini untuk melihat keramaian. Lukas yang penasaran menarik Stefan untuk ikut berkerumun. Mereka tidak menyangka kalau lawan tanding James ternyata seorang wanita. Stefan yang melihat sosok belakang wanita itu menyeletuk. Lawan James sepertinya cewek. Si James kalah dengan cewek, katanya sambil tertawa mengejek. Keduanya lalu berdiri di belakang bilik kaca bersama dengan kerumunan orang yang sedang menonton James dan wanita itu bertanding. Lukas yang memperhatikan pertandingan terlihat mulai menyadari siapa wanita itu. Dengan suara lirih dia berbisik, "Joan?" Stefan yang berdiri di sampingnya melirik Lukas dengan sedikit heran. Bisikan lirih Lukas tidak begitu jelas terdengar olehnya. Tetapi tatapan tajam Lukas ke arah punggung wanita yang sedang bertanding dengan James membuatnya sedikit curiga. Stefan mengalihkan pandangannya dari wajah Lukas dan mulai memperhatikan punggung wanita itu. Wanita yang mengenakan jeans sederhana dan kemeja putih itu tampak sangat mempesona saat melakukan pose membidik. Benar-benar pose yang sempurna dan terlihat sangat profesional. Jelas terlihat kalau wanita ini bukanlah seorang amatir. Stefan harus mengakui kalau sosok belakang wanita ini terlihat sangat menarik. Tenang tapi memberikan sedikit kesan yang liar. Terlihat sangat keren. Saat pertandingan selesai dengan kekalahan James, keduanya menuju ke arah pintu yang memisahkan bilik kaca itu dengan ruang penonton. Dengan sebuah senyum sinis di wajahnya, Stefan berbicara dengan nada melecehkan. "Tumben, kali ini James bisa dapat cewek yang keren. Kan biasanya dia selalu bawa cewek-cewek yang kayak sampah." Terus terang aku heran, kenapa dia nggak pernah malu bawa cewek-cewek sekelas itu ke klub ini? Apa dia nggak nyadar kalau cewek-cewek macam itu bakal ngebanting levelnya di mata kita? Kalau hanya mau pamer cewek, cuma cewek hari ini saja yang masih boleh dibilang lumayan. Mendengar perkataan menghina dari sahabatnya itu, Lukas langsung mengernyitkan alisnya. Lukas tahu kalau saat itu Stefan sedang merasa jengkel pada James yang akhir-akhir ini mempunyai hubungan baik dengan Ahmad yang dibenci oleh Stefan. Tapi kata-kata Stefan yang menyamakan Joan dengan wanita-wanita penghibur yang biasa dibawa oleh James membuat hati Lukas terasa tidak nyaman. Dia tidak bisa menerima penghinaan seperti itu ditimpakan pada Joan. Tiba-tiba hatinya terasa terbakar. Joan, dia bukan ceweknya James. Tanpa disadari, Lukas langsung membantah dengan nada sengit.
Stefan yang dari tadi memperhatikan raut wajah Lukas langsung bertanya, "Kamu kenal cewek itu?" Stefan yang sejak awal merasa sedikit curiga, semakin merasa tidak nyaman melihat keanehan di raut wajah Lukas. Kata-kata melecehkan yang tadi diucapkannya itu sebenarnya untuk memancing reaksi dari Lukas. Dirinya dan Lukas sudah saling kenal sejak mereka lahir, dan mereka berdua adalah sahabat baik. Selama 32 tahun mereka kenal, roman raut wajah, tatapan, dan nada bicara ini belum pernah dilihatnya dari Lukas. Sinyal tanda bahaya muncul di benak Stefan. Meskipun Lukas adalah sahabat baiknya, tapi ini menyangkut kebahagiaan Vanessa, adiknya. Stefan merasa ia harus campur tangan dalam urusan ini sebelum ada masalah yang muncul. Saat itu Stefan memutuskan untuk mencari tahu identitas wanita itu. Bagaimana Lukas bisa kenal dengan cewek ini? Sudah berapa lama mereka kenal? Kalau dilihat dari kesibukan Lukas, mungkinkah mereka kenal di rumah sakit? Apa hanya sekedar untuk urusan pekerjaan? Ataukah ada yang lebih di dalam hubungan mereka? Kalau dilihat dari reaksi Lukas, sepertinya mereka lumayan akrab. Tapi Lukas tidak pernah berbicara apa-apa tentang cewek selain Vanessa. Jadi, siapa sebenarnya cewek ini? Hubungan mereka sangat mencurigakan. Mata tajam Stefan menatap ke arah Joan, yang saat itu berjalan menghampiri mereka bersama James. Saat melihat dengan jelas wajah Joan yang sangat mempesona, alarm bahaya semakin terdengar kencang di benaknya. Tapi tanpa disadari olehnya, jantungnya juga berdebar lebih kencang dari biasanya. Stefan melihat wanita itu berbasa-basi dengan James yang berkata, "Saya tidak menyangka kalau Nona Kim ternyata sangat mahir. Para pelatih yang ada di sini mungkin tidak semahir Anda." Sejujurnya, sekarang saya merasa sedikit malu karena tadi sempat meremehkan Anda. Tidak disangka sebagai seorang wanita Anda juga mendalami olahraga menembak. Joan dengan sopan menjawab, "Jadi sekarang Bapak tidak keberatan untuk saya wawancarai? Bapak tadi sudah berjanji, kalau kali ini saya menang lagi, saya boleh mengambil beberapa foto di lokasi produksi pabrik Anda." Rasa enggan bisa terlihat di wajah James. Kalau untuk saya pribadi, saya tidak keberatan. Tapi saya hanya pemegang saham pasif di pabrik farmasi itu. Untuk segala urusan operasional dijalankan oleh mitra-mitra saya yang lain. Saya harus bertanya dulu kepada mereka. Saat saya bertemu dengan mereka, akan saya sampaikan permintaan Anda ini. Jika ada konfirmasi positif, baru saya bisa antar Anda ke sana. Tapi sebelum itu, bagaimana kalau sekarang kita berdua pergi makan bersama? Kalau Anda bersedia, mungkin saya akan bisa lebih cepat bertemu dengan mereka. James mengedipkan sebelah matanya penuh arti. James, 31 tahun, tokoh pendukung.
anak dari seorang pejabat tinggi pemerintahan. Teman Lukas dan Stefan menjadi salah satu partner di perusahaan farmasi milik Ahmad dan Mirna. Pendengki dan pandai menutup-nutupi pikiran jahatnya, pria hidung belang. Manusia terlahir dengan dua mata. Jadi, kenapa masih menilai orang lain hanya dari sebelah mata saja? Apa yang dapat dilihat dengan dua mata mungkin juga bukan suatu kebenaran. Bersambung. Nantikan di bab berikutnya. Tekan subscribe dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan